Halo Binosian, pada sesi ini saya akan membahas mengenai kekontinuan suatu fungsi. Untuk bisa memahami materi ini, maka Anda perlu memahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar limit yang sudah saya jelaskan pada sesi sebelumnya. Sebelum kita membahas bagaimana menentukan apakah sebuah fungsi dikatakan kontinu atau tidak, saya akan ilustrasikan terlebih dahulu melalui gambar pada slide berikut ini. Sekilas mungkin Anda pernah melihat bentuk gambar ini. Garis berwarna biru adalah kurva untuk fungsi fx. Lalu di sana Anda melihat bahwa kok kurvanya putus-putus ya, seperti itu. Nah, saya akan jelaskan di sini bahwa ketika x sama dengan 1, bulatannya adalah kosong. Itu artinya bahwa nilai fungsi pada saat x sama dengan 1 itu tidak ada. Ketika nilai fungsi tidak ada, berarti saya bisa mengatakan bahwa kurva fx ini discontinue atau tidak kontinu di x sama dengan 1. Lalu bagaimana jika x sama dengan 2? Toh di sana ada bulatan penuh. Nah, perhatikan bahwa walaupun di x sama dengan 2 ada bulatan penuh, tetap kurva ini atau grafik ini tidak kontinu. Kenapa? Karena pada saat x sama dengan 2, nilai fungsinya adalah 1, tapi di dekat dengan 2, misalnya di 1,999 atau di 2,00001, nilai fungsinya ada di 2. Jadi dia patah ya kurvanya. Jadi sehingga fungsinya tidak kontinu atau discontinue. Di mana lagi dia tidak kontinu? Di x sama dengan 4, di x sama dengan 5 dia tidak kontinu. Ya. Lalu di mana dia kontinu? Mungkin Anda bisa melihat di antara interval 2 sampai 3, di antara interval x sama dengan 2 sampai 3 dia kontinu karena grafiknya tidak putus ya. Itu kalau kita mengartikan masalah kekontinuan dari gambar ya. Jadi intinya kalau misalnya kontinu tidak putus, kalau diskontinu grafik fungsinya pasti putus. Nah, itu kalau melalui gambar. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika fungsi yang diberikan tidak dalam bentuk gambar, melainkan dalam bentuk persamaan matematika? Apakah kita harus menggambar fungsinya terlebih dahulu? Nah, tidak ya. Kita tidak perlu repot-repot menggambarkan grafik fungsinya terlebih dahulu, karena kita bisa menerapkan konsep limit untuk menentukan fungsi tersebut kontinu atau tidak. Nah, jika kita tidak memiliki gambar, atau jika fungsi yang diberikan dalam bentuk suatu fungsi rumus matematika, maka fungsi dikatakan kontinu di x sama dengan a jika dan hanya jika nilai limit dan fungsi di x sama dengan a adalah sama. Atau lebih jelasnya bisa Anda lihat di slide ini bahwa ketika limit x menuju a dari suatu fungsi fx sama dengan nilai fungsi di x sama dengan a, maka saya bisa katakan bahwa fungsi tersebut kontinu di x sama dengan a. Sekali lagi, tolong bedakan antara nilai limit dengan nilai fungsi ya. Sebagai contoh, lihat di example ini, saya punya grafik yang tadi. Kita lihat satu persatu bahwa di x sama dengan 1, dia discontinue. Kenapa? Karena fungsi di 1, di x sama dengan 1, nilai fungsinya tidak terdefinisi. Kalau nilai fungsi tidak ada, otomatis discontinue. Lalu bagaimana dengan x sama dengan 2? Ketika di x sama dengan 2, nilai fungsi adalah 1, tapi nilai limit adalah 2. Berarti nilai limit dan nilai fungsi pada saat x sama dengan 2 itu berbeda, jadi discontinue. Bagaimana dengan x sama dengan 3? Di x sama dengan 3, saya memiliki bahwa nilai fungsinya adalah 0. Nilai limitnya juga 0. Karena nilai fungsi sama dengan nilai limit, maka ketika x sama dengan 3, fungsinya adalah kontinu. Lalu di x sama dengan 4, nilai fungsinya adalah di 2. Kenapa? Karena bulatan penuhnya ada di y sama dengan 2 ya. Jadi nilai fungsi pada saat x-nya adalah 4 adalah 2. Tapi nilai limitnya, perhatikan nilai limitnya. Limit kiri, yaitu limit kiri dari x menuju 4 itu di 2, sedangkan limit kiri dari x menuju 4, limit kanan dari x menuju 4 adalah 1. Maka kita bisa bilang bahwa limit kiri dan limit kanan berbeda. Jika limit kiri dan limit kanan berbeda, maka limit tidak ada. Maka saya bisa katakan bahwa di x sama dengan 4, limit tidak ada. Kalau limit tidak ada, otomatis fungsinya discontinue. Ya. Demikian juga yang terjadi pada saat
X sama dengan 5. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek kekontinuan fungsi jika fungsi yang diberikan dalam bentuk persamaan. Perhatikan slide. Misalnya saya punya fungsi yang heaviside, yaitu fungsi yang tidak bernilai sama untuk setiap domain atau fungsinya terbagi-bagi. Katakanlah saya punya fungsi H, ya, fungsi H bergantung pada variabel T. Dia akan bernilai 0 untuk domain T kurang dari 0 dan akan bernilai 1 pada saat T lebih besar sama dengan 0. Jadi ini fungsi yang berbeda, ya, fungsi yang berbeda untuk setiap domain. Nah, sekarang kita mau tahu nih, kira-kira H ini kontinu atau tidak di T sama dengan 0. Pertama, kita akan mengecek limitnya. Limit kiri, yaitu pada saat T menuju 0 minus, artinya kita pakai fungsi untuk yang H-nya ketika T kurang dari 0, sehingga limit kirinya adalah 0. Sedangkan untuk limit kanannya, berarti kita memakai fungsi yang di bawah, yang 1. Kenapa pakai yang 1? Karena kalau limit kanan berarti 0, sekian sekian sekian, berarti itu berada di daerah domain T lebih besar sama dengan 0. Berarti limit kanannya adalah 1. Nah, terlihat bahwa di sini nilai limit kiri dan limit kanan untuk X menuju 0 adalah berbeda. Ketika dia berbeda limitnya, maka otomatis fungsi H ini adalah fungsi yang diskontinu. Diskontinu di mana? Anda perlu bilang bahwa ini fungsinya diskontinu di T sama dengan 0. Kenapa perlu dibilang bahwa tidak kontinu di 0? Karena kalau tidak di 0 dia masih kontinu. Di T sama dengan 1 misal. Di T sama dengan 1 dia kontinu. Kenapa? Karena nilai fungsinya 1, nilai limitnya juga 1. Bagaimana dengan pada saat T sama dengan min 2? Kalau T-nya min 2 berarti pakai nilai fungsi yang di atas, yaitu yang 0. Ya, berarti nilai fungsi dan limit sama. Jadi fungsi ini hanya tidak kontinu atau hanya diskontinu pada saat T sama dengan 0. Demikian uraian materi yang kita pelajari pada topik ini, yaitu mengenai kekontinuan fungsi dalam suatu titik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.